Halo Sobat SCM TV dimanapun kalian berada, kembali lagi di Cangkruan Happy. Nah, kebetulan di kesempatan Cangkruan Happy kali ini kita beruntung banget karena bisa langsung berbincang-bincang bersama salah satu tokoh budayawannya Mojokerto nih. Monggo, Gus bisa diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Perkenalkan, nama kami Ki Abdul Ngopur, salah satu tokoh dengan sebutan Ki Ageng Dewa Dalu. Demikian, Mas. Oh, ngaten. Sebentar nih Gus, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan ini, kenapa sih kok salamnya selalu Rahayu Rahayu? Itu saya sering dengar. Ini artinya apa sih? Ya, terima kasih Mas. Bahwasanya orang Jawa sebelum kebudayaan asing masuk ke Jawa, di Jawa itu sudah ada salam. Sudah ada salam, yaitu pakai salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi dengan arti sama dengan Assalamualaikum, dengan selamat pagi, dengan selamat sore, yang maknanya mudah-mudahan kesuksesan selalu berada sama kita, dengan jawaban Sagung Dumadi, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Begitu. Karena sering juga sih dengar kata-kata seperti itu. Ya, makanya kita orang adat Jawa, jadi kalau bisa mulai salam pun kita pakai adat Jawanya juga. Jawa. Jangan sampai ditinggalkan dengan arti yang sama. Jangan sampai ada perbedaan antara salam-salam yang lain gitu. Nah, demikian. Itu. Karena memang kita harus memperkuat budaya kita, istilahnya seperti identitas diri kita lah orang Jawa seperti itu. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita akan bahas-bahas bincang-bincang mengenai Kerajaan Majapahit nih Gus. Nah, karena kan banyak banget nih teman-teman yang kepo. Walaupun sudah banyak buku-buku sejarah ataupun penjelasan tentang sejarah, tapi kita pengen ngerti lah dari sosok tokoh budayawannya Mojokerto ini seperti apa sih. Kita bahas tentang Kerajaan Majapahit seperti itu. Terima kasih Mas. Masalah kerajaan yang ada di Mojokerto, betul. Yang jelas masih sebagian kecil itu ada bukti-bukti, ada peninggalan. Masalah konkretnya memang banyak cerita, banyak sejarah yang masih simpang siur. Apalagi sejarah itu keluarnya di luaran Kabupaten Mojokerto. Nah itu. Bahwasanya di Mojokerto kenapa kok ada istilah Mojokerto tempatnya Mojopahit? Memang banyak di Mojokerto banyak peninggalan dari leluhur kita. Berikan contoh bahwasanya para raja yang ada di Mojopahit itu semuanya punya tempat sendiri. Punya tempat sendiri-sendiri di Mojokerto. Oh, begitu. Makanya secara nalar pasti dan betul bahwasanya Mojokerto itu adalah dulunya tempat kerajaan Mojopahit. Gitu loh, seperti itu. Karena apa? Raden Wijaya punya tempat, Raden Jayanegara punya tempat, Ibunda Tribuana Tunggaldewi juga punya tempat, apalagi Hayam Wuruk yang dulu katanya punya dua wacana bahwasanya Hayam Wuruk sudah masuk Islam, Hayam Wuruk masih Hindu. Itu memang punya dua tempat. Satu definisi masih Hindu, dua definisi sudah Islam gitu loh. Itu semua ada di Mojokerto Mas, jangan khawatir. Ayo kapan-kapan kita tapak tilas. Oh siap, kita bisa napak tilas nih, spesial ini ya. Siap. Tapi banyak kan teman-teman yang nggak hanya teman-teman sih, kebanyakan pendapat orang adalah Mojokerto ini bumi Majapahit. Kira-kira menurut pendapat Gus Pur sendiri, gimana sih soal statement atau pernyataan yang seperti ini? Apakah konkret seperti itu? Betul. Yang jelas, meskipun sejarah kita belum konkret, tapi kita anak cucu Mojopahit bangga. Kita lahir di kota Mojokerto. Karena apa? Di Mojokerto punya istilah bahwasanya bangkitnya Mojopahit itu di Mojokerto. Bahkan anak cucunya Mojokerto masih banyak di Mojokerto. Dan saya bangga, meskipun saya dilahirkan dengan agama di Islam, tapi saya bangga dilahirkan di kota Mojokerto
karena Mojokerto adalah kotanya Mojopahit. Kotanya Mojopahit. Iya. Untuk ini Gus, peninggalan Mojokerto yang memang masih ada dan benar-benar konkret, benar-benar apa ya, menunjukkan bahwa memang Mojokerto ini adalah bumi Mojopahit begitu. Ya, alhamdulillah kalau masalah peninggalan, terutama candi-candi itu masih banyak di Mojokerto. Apalagi di tahun-tahun ini banyak para ilmuwan itu datang ke Mojokerto betul-betul membuktikan, dan banyak juga yang sudah diketemukan. Banyak diketemukan. Sudah diketemukan dan banyak. Kalau yang kemarin hanya Mojokerto kok punya candi kecil-kecil. Nah, ini sudah diketemukan situsnya Mojokerto di Kumitir. Itu ada sekitar 12 hektar 12 hektar bangunan Mojopahit. Wih, ngeri. Berapa megahnya Mojopahit? Berapa megahnya di Iya. Mojopahit? Ya karena kan berdasarkan sejarah Mojopahit itu apa ya istilahnya luas penjajahannya itu sampai Asia Tenggara. Asia Betul ya? Tenggara, betul. Ngeri. Dan kebetulan kita sebagai warga Mojokerto asli Mojokerto nih bangga banget bisa Iya. tinggal di kota Mojokerto Betul. di mana itu adalah pusat kerajaan Majapahit. Mojopahit. Nah, jadi gini Gus, banyak kan peninggalan kerajaan Majapahit seperti candi dan lain sebagainya ya, arca, prasasti. Cuma satu hal yang menurut saya itu sangat penasaran gitu, membuat saya sangat penasaran itu adalah kolam Segaran. Menurut Gus Pur nih, kolam Segaran ini mengenai sejarahnya atau filosofi sebelumnya ini untuk apa sih Gus tempatnya? Terima kasih Mas untuk kolam Segaran. Tapi sebelum saya melangkah untuk ngomong tentang kolam Segaran, kebetulan saya adalah pelaku untuk arung sesaji tiap tahun. Nanti Sesaji. saya pun akan janjikan jenengan acara arung sesaji kolam Segaran, teman-teman semua akan kita undang untuk ke sana. Oh, Dan gitu. kebetulan saya pasti masuk ke panitiaan. Demikian untuk kolam Segaran itu sebetulnya di dalam sejarah dengan kebesarannya Mojopahit itu bangga dengan kekayaannya. Kita tiap kali punya tamu dari luar negeri kita sambut, kita jamu dengan kebanggaan kita, bahkan kita berikan piring emas, minumnya pakai gelas emas. Minumnya pakai gelas emas. Pakai gelas emas, itulah kekayaan orang Mojopahit dulunya. Bahkan kita bangga setelah terima tamu, setelah kita pakai piring kita buang ke kolam, Setelah pakai dibuang. kita buang. Wah, Itu sejarahnya. sejarahnya. Gelasnya pun demikian, setelah dipakai kita buang. Biar tahu bahwasanya Mojopahit itu orangnya kaya-kaya. Oh, seperti itu. Iya. Kita bangga, makanya Mojopahit dengan kekayaan seperti itu, kenapa kita anak turun tidak punya kebanggaan seperti itu? Makanya Mas jangan sok kalah sama negara yang lain. Mojopahit, Mojokerto paling kaya. Paling kaya, siap. Oh, seperti itu Gus ya. Jadi mengenai kolam Segaran. Sebentar Gus, sebelum kita lanjut ngobrol, Oke, bisa lah oke. kita Iya, sambil iya. ngopi-ngopi nih. Ada Iya. kopi gajah dong. Mantep. Mantap betul. Sambil ngerokok, Gus. ngerokok. Siap. Kebetulan kita orang-orang budayawan itu perokok. Mas. Perokok. Jadi kalau nggak boleh ngerokok, nggak betah. Gitu. Tapi enak sih kalau ngobrol-ngobrolnya nyantai sambil ngerokok sambil ngopi, asik lah. Ini Gus, ada lagi mengenai kolam Segaran. Jadi kan banyak banget orang-orang yang bertanda tanya. Katanya di kolam Segaran ini ada sesuatu yang entah itu mistis atau bisa dijelaskan secara logis ya. Katanya di situ ada sambungannya langsung nyampe ke pantai selatan. Itu gimana Gus menurut jenengan? Terima kasih Mas. Kita pun harus pakai logika Mas. Kalau bisa tembus, logika bisa tembus. Karena di bawah tanah kita ini ada aliran laut. Aliran laut. Sungai aliran laut. Ya mungkin karena ada insinyur-insinyur kita belum bisa menemukan itu, mungkin kebesarannya kan juga ada. Tapi masalah mitos, yang jelas itu kan mitos Mas. Mitos. Jadi mitos itu tergantung yang
memitoskan, tergantung yang meyakini gitu loh. Kalau secara nalar ya hanya bangunan danau yang sebesar itu, seluas itu gitu aja. Tapi masalahnya kan Pantai Selatan jauh gitu. Iya. Kan aliran laut bawah tanah. Bawah tanah. Jadi bawah tanah ini itu ada aliran sungai sampai yang bisa tembus gunung, ada bisa tembus lautan, itu kan ada gitu loh. Itu secara nalarnya. Masalah mitosnya yang ada di Mojokerto tergantung kita, yakin monggo, tidak yakin monggo. Apalagi kita ahli-ahli orang Mojokerto. Nah, seperti itu. Tapi kadang-kadang saking penasarannya Gus, ini kadang saya itu ada sebuah pikiran gila dalam arti yo boleh kira-kira iki segaran iki dikuras aku pengen ro jerone. Nah, kebetulan jangan dikuras. Kalau kemarau aja kan habis airnya. Mengering. Itu kan ya hanya hamparan biasa. Iya. Hamparan biasa, dan kebetulan memang kalau bulan-bulan kemarau itu kering di sana. Dan di saat ada air itu kita kasih bibit ikan yang biasanya minimal 20.000 bibit. Tiap tahun kita kasih bibit. Ikan apa aja itu? Ya macam-macam. Ya, makanya di situ dibuat teman-teman yang suka mancing monggo. Oh gitu. Ya. Bisa dibuat mancing juga Ya, di situ. untuk mancing-mancing lah. Sambil mancing mengenang bahwasannya itu adalah dulu tempat sejarahnya Mojopahit. Gitu, Mas. Pengennya aku nek mancing ning kolam segaran iki oleh iwak peyek atau iwak pacel. Ya. Yang banyak malah ikan apa? Teri. Oh, sambal teri. Sambal teri sama water ya. Water terkenal di daerah situ. Iya. Siap. Untuk ini, Gus. Kan katanya di situ itu banyak banget sih kayak bekas piring-piring yang raja-raja dulu emas. Tapi kok waktu surut nggak ketemu itu? Nah, itu kan. Itulah hebatnya orang Mojopahit. Kok bisa ya hilang seketika Iya, gitu maksudnya? dengan teori sebetulnya. Dengan teori bahwasanya sambil membuang barang-barang emas tadi di bawah kapal tuh katanya itu sudah disiapi jaring. Jadi dikala buang itu tepat di jaring itu. Dikala tamu-tamu dari luar negeri sudah pulang, emas diangkat lagi. Itu kan untuk memperlihatkan bahwa kita ini orang kaya. Becuk-becuk sembodo nih dari Mbak Semar gitu. Padahal sebenarnya ada jaringnya ditarik lagi. Ditarik lagi. Katanya itu ya. Masih simpang siur iya. beritanya. Makanya kalau secara dohir dilihat di sana di kolam sekarang, kalau pada waktu kering ya enggak ada apa-apanya. Tiap tahun pasti kering kok. Tiap tahun pasti kering. Kita sering buktikan kering juga enggak ada apa-apanya gitu. Makanya semua sejarah itu berbeda-beda maknanya. Jadi kalau kita orang Mojokerto ya wajib percaya tentang itu gitu aja. Tapi karena di situ memang tempatnya sakral, nggak ada yang tiba-tiba anak kecil-kecil main berenang di situ. Nggak boleh memang ya. Ya memang karena dengan kedalaman yang segitu dalam, kalau anak kecil mandi kan bahaya. Makanya dilarang sama BPJB itu. Kalau ada apa-apa itu kan nggak enak gitu loh, Mas. Iya. Tapi memang dalam ya. Dalam. Sak jeru-jeru nih kolam segaran sik jeruan rasaku nang arek. Iya. Arek iku mang ngopen. Arek. Apa meneh diserobot koncone dhewe. Diteko kancane dhewe. Iya. Oke, terakhir ini Gus. Ada sesuatu yang membuat saya masih mengganjal nih, mumpung ya ketemu tokoh budayawannya Mojokerto nih. Pada zaman dahulu kala nih Gus. Kok banyak orang-orang yang dilukiskan, waktu itu kan belum ada kamera ya. Jadi kan semuanya dilukis tokoh-tokoh. Kok kenapa banyak yang gondrong ya? Apa wong-wong iki melok metalan ta, pang-pangan ta, kok gak mohak ngono rambutnya? Ya, dengan alasan mungkin dulu itu tukang potong nggak ada. belum ada barbershop. Iya. Baik Mas, ini yang jelas ada sebuah mitos, ada sebuah sejarah tentang kenapa kok orang budayawan, tokoh-tokoh dulu rambutnya panjang. Karena di kerajaan itu ada aturan yang bisa dekat sama raja itu adalah beliau-beliau yang bisa memanjangkan rambut. Gitu. Jadi berikan contoh para resi, para begawan, para empu itu rambutnya dipanjangkan. Karena apa? Kalau sudah panjang itu bisa duduk berdampingan dengan rajanya.
Oh begitu. Iya. Makanya engko nang loh, sama orang punya panjang. Ya biar tidak sama dengan yang lain gitu loh. Bahwasanya orang rambut panjang itu punya mitos bahwasanya orang itu punya kelebihan. Oh begitu. Gitu. Identik dengan orang yang punya kelebihan. Identik dengan orang yang punya kelebihan. Kalau sama rambutnya pendek ya sama-sama gitu. Tapi kalau orangnya rambut panjang, makanya dulu orang rambut panjang dipanggil sama raja itu untuk dijadikan pendamping-pendampingnya gitu. Makanya orang sekarang orang budayawan banyak yang rambutnya dipanjang. Demikian. Bukan kok sombong, enggak. Kita mengikuti bahwasanya nek jarene rambut panjang punya kelebihan, saya pun kepingin rambut panjang. Mungkin dipikir orang saya punya kelebihan, padahal ya sama-sama gitu. Terima kasih. Nah, pada waktu itu rambut panjang itu istilahnya apa ya, disegani lah waktu itu kurang lebih. Tapi kenapa sih Gus, menurut tanggapan Gus sendiri ya, zaman sekarang orang kalau rambutnya panjang itu identik dengan wah ki preman, wah ki menurut Gus, pandangannya Gus orang yang rambutnya gondrong nih gimana untuk ya memang zaman kita pun tidak menyalahkan orang yang melihat kita dengan dohir saja, bahwasanya orang rambut panjang identik dengan premanisme gitu. Bahwasanya ingat, tidak semua orang bisa dilihat dengan dohirnya. dari penampilannya. Iya, dari penampilannya. Bahkan orang yang berdasi, orang yang rambutnya pendek, klemis itu belum tentu hatinya selembut, semanis rambut yang klemis tadi. Nah. Tapi orang panjang juga demikian, tidak sepanjang orang premanisme. Nah, gitu. itu. Orang preman aja sekarang sudah nggak berani rambutnya panjang. Kalau lari ketakutan kejambak. Malah yang rambut panjang sekarang orang yang senangnya duduk gitu loh. Orang senang duduk itu berarti begawan. Dalam arti begawan nih. Sekarang begawan nih. Ya begawan itu kan begawan. Jadi siap duduk tanpa bekerja sudah bisa untuk menafkahi anak istri. Menafkahi anak istri. Itu begawan. Sambil ngerokok. Siap yang mantek Gus. Nah, tadi iku rek, jadi anu Gus ya, enggak semua itu orang yang gondrong itu kriminal. Wasno koruptor, rambutnya klimis-klimis, korupsi ndak ya apa? Sing sing gondrong korupsi. Enggak ono ngono lho. Jadi edukasi, waduh kok jebus edukasi iki. Edukasi pendidikan sekarang kan rambut harus pendek, rapi. Itu ada pro dan kontra ya pastinya. Maksudnya kadang kalau kita di sisi siswa ya Gus, ini bahas tentang pendidikan, di sisi siswa rambut kan tidak mempengaruhi pembelajaran, tapi untuk guru-guru wis cek rapi ae. Karena mereka masih tahap pendidikan. Tahap pendidikan. Jadi kalau ada di tahap-tahap, kita pun harus ikut aturan. Masa kita sebagai manusia tidak punya aturan kan enggak enak. Hidup harus punya aturan. Jadi aturan apapun yang di manusia itu kita lakukan, tidak kok seenaknya sendiri gitu. Jadi dari pelajaran hari ini dari Gus, nggak semua yang berambut gondrong itu kriminal. Iso-iso gondrong sekti. Wah. Gus, jenengan saged jadi pawang hujan. Saya berusaha. Kalau orang ngomong Gusnya ahli pawang hujan, saya berusaha. Tapi mustajabah tidak mustajabahnya seseorang, mandi tidak mandinya doa seseorang, itu adalah dua laku, bener laku sama benenge ati. Nek doanya kepingin mustajabah. Siap. Bukan gondrongnya, bukan saktinya. Tapi kalau dua hal yang sudah dilakukan, bener no laku, bener no ati, itu manusia yang sempurna. Mantap. Jadi itu tadi perbincangan kita bersama Gus Pur ya mengenai budaya Majapahit dan juga sejarah Majapahit. Jadi sepertinya kita nggak kerasa Gus ya sudah ngobrol-ngobrol banyak, kita sudah berada di penghujung acara nih. Jadi buat kalian semua Sobat SCM TV dimanapun kalian berada, buat yang belum subscribe, sekarang juga saya ingetin tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar kalian lebih tahu gimana sih tentang budaya Majapahit. Nah, jadi sepertinya kita udah berada di penghujung acara nih, Gus. Terima kasih banyak buat Gus Pur atas informasinya mengenai sejarah-sejarah Majapahit dan juga budayanya nih.
Oke, jadi sampai jumpa di segmen lainnya. 76 Happy Mojokerto. Yang penting happy. Jarum 76, rasa tentram kedamaian. Jarum 76, suasana pas kemantapan. Kepuasan menghanyutkan, keasyikan menenangkan. 76, nuansa pilihan. 76, rasa kedamaian. Semua serba tepat, suasana 76. Jarum, jarum, jarum 76.